Hai teman-teman, welcome back to Bobo di Mobil. Ini sesi yang banyak banget di request karena ternyata yang nonton banyak banget papa mama yang mau sekolahin anak-anaknya ke China. So kita udah ada di salah satu kampus favorit di China, yaitu Beijing Institute of Technology. Jadi kayak ITB tapi ITB-nya China, ITB-nya Beijing. Dan kita hari ini ditemenin sama Daryl, mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di sini. Kita kenalan dulu kali ya. Daryl, boleh diceritain? Boleh, oke. Halo semua, nama aku Daryl. Aku sekarang tahun ketiga di Beijing Institute of Technology. Aku ambil jurusan Computer Science, English Taught di sini. Oke, udah tahun ketiga jurusannya Computer Science. Dan mata kuliahnya diajarkan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, benar. Oke. Sebelum kita masuk ke sejarahnya, pertanyaan pertama aku adalah, bagaimana rasanya tinggal di Beijing? Kalau aku personally, aku oke dengan Beijing. Aku suka makanannya, suasananya juga enak. Apalagi dengan kampus Beijing Institute of Tech-nya kayak begini, juga lumayan enak kok. Nggak stres-stres banget. Oke, enjoyable ya hidup di Beijing ya. Jadi apakah ada rencana nanti S2 lanjut di sini? Masih belum yakin, masih ditunggu. Masih ditunggu, oke. Masih tahun ketiga sih ya, jadi beresin dulu. Iya. Oke. Terus banyak banget yang penasaran. Orang Indonesia sekolah di China meskipun dengan pelajaran dalam bahasa Inggris, perlu nggak sih prepare bahasa Mandarin dulu sebelum berangkat? Oke. Mungkin kalau personally, aku juga dulu pas waktu ke Beijing, itu nggak terlalu bisa bahasa Mandarin. Mungkin tahu basic-basicnya kayak ni hao, gitu. Mungkin bisa. Cuma menurut aku kalau misalkan sehari-hari, mungkin kalau sudah lulus HSK 4 udah lebih enak. Cuma kalau enggak juga nggak apa-apa. Menurut aku juga masih oke, masih bisa banget untuk kita nyoba merantau ke sini. Oke, jadi modal bisa Mandarin dari Indonesia itu nice to have tapi bukan must have ya. Benar, karena tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Daryl juga pas kita jalan ke sini. Ternyata selama di Beijing itu Mandarinnya improve jauh banget pasti. Meskipun bukan di kelas pelajarannya ya, tapi daily deh. Benar. Kan kita juga pakai setiap hari ngomong sama mau beli makanan, kita mau ke tempat mana gitu pasti ngobrol sama orang sini dan itu akhirnya membantu kita juga sih. I see, ngobrol sama Abang Waimai. Iya, pasti membantu banget. Iya, oke. Nah sekarang preparationnya sebelum Daryl, ini flashback 3 tahun lalu nih. Sebelum nyampe ke sini, pertanyaannya adalah why BIT? Why BIT? So mungkin karena dulu aku emang carinya itu jurusan Computer Science. Dan aku juga dulu pikir, aku nggak bisa Chinese. Dan aku lihat Chinese itu sangat penting buat di dunia sekarang. Importance-nya udah mungkin bahkan bisa melebihi bahasa Inggris. Dan itu ya why not ke sini, ke China, ke cari university yang bagus buat computer science. Dan emang kebetulan kan tadi kan BIT emang kayak ITB-nya China. Jadi udah oke banget lah menurut aku choice aku untuk masuk ke sini. Jadi a little background about BIT ya. BIT itu kalau untuk kampus-kampus di yang punya jurusan engineering, ini termasuk top 10 lah ya di China ya. Benar. Udah top 10 banget. Terus secara internasional juga rankingnya top 200. I did my research. Oke. Terus kampusnya juga gede banget. Ini adalah salah satu dari 3 kampus ya? Dari 2 kampus. 2 kampus ya? Wah, informasi aku mungkin sudah tidak valid. Aku punya informasi ada 3 kampus. Oke, jadi kampusnya juga besar dan ini since 1940 ya. Benar. Berdiri sejak 1940. Jadi bukan baru-baru tapi udah berdiri lama, jadi reputasinya ya udah oke banget. So that's why BIT ya. Terus untuk bisa daftar ke sini itu daftar sendiri atau pakai agent atau gimana? Sebenarnya semua bisa, tinggal cari aja di internet, informasi itu udah banyak banget. Tinggal cari Beijing Institute of Technology di China, di Beijing. Itu pasti nanti bakal keluar cara kita apply-nya, apa yang kita perluin. Cuman kalau perlu bantuan juga bisa ke banyak agensi. Oke, dilanjut. Aku banyak. digigiti nyamuk. Banyak kok agensi juga yang bantu murid-murid yang mau belajar ke China. Jadi bisa aja reach out ke mereka buat minta bantuannya apply. Gitu sih.
Bisa ya minta bantuan gitu ya? Bisa, mereka banyak kok yang mau bantu kita juga, kasih info, juga temenin kita sama apply. Wow. Ada juga kok. Itu ada jasanya, ada biaya jasanya atau? Mungkin tergantung agensi ya. Tergantung oke. beda-beda, jadi di search aja bisa. Oke, kalau Daryl sendiri daftar ke sini pakai agent? Aku waktu itu pakai agent, ya. Pakai agent, oke. Karena kalau sendiri ucuk-ucuk datang juga challenge kali ya. Iya, benar. Jadi gitu teman-teman ya, gimana cara daftarnya. Nah, sekarang untuk biaya kuliahnya, boleh tahu nggak Daryl berapa sih kos yang harus dipersiapkan untuk tinggal di Beijing dan sekolah di sini? Oke. Untuk tuition fee ya, untuk tuition fee buat international student yang ngambil English Tot, aku ya, itu di per tahun 30.000 RMB. Per tahun 30.000, sekitar 66 juta bagi 12, 5,5 juta sebulan. Kurang uang lebih, sekolah. gitu. Ya. Ada uang pangkal, uang sumbangan gedung dan lain-lain? Enggak kok. Enggak ada. Enggak ada. Oke. Duit buku? Duit buku sebenarnya nggak diwajibkan. Oh? Cuma bakal dikasih tahu buku-buku mana yang bakal dipakai. Jadi nanti bisa selama semesternya jalan bakal dikasih tahu sama gurunya masing-masing. Terus biasanya buku-buku itu kalau nggak wajib beli berarti apakah kita bisa pinjam di library atau gimana? Kalau aku biasanya pakai PDF-nya. Oh, ada e-booknya. Ada e-booknya. Download dari? Bisa. Kadang dapat dari gurunya sih. Dapat dari gurunya, ada PDF-nya gitu. Oke. Jadi lebih mudah aja. Oh, berarti cost-nya bisa dibilang nol lah ya untuk buku ya? Bisa dibilang. Karena PDF kan tinggal save aja, terus baca pakai laptop atau pakai iPad gitu ya. Oke, that's super nice. Oke, jadi untuk biayanya untuk sekolah itu. Lalu untuk daily-nya? Untuk daily-nya ini balik lagi ke tergantung masing-masing gimana ya lifestyle-nya. Cuma mungkin sekitar 1.500 sampai 2.500 mungkin. 1.500 sampai 2.500. Oke, 3 jutaan sampai 5 jutaan. Itu menurut aku sudah oke banget. Itu kalau misalkan kita setiap hari mungkin makan kantin dan sekali-sekali pergi keluar makan bareng temen, itu cover banget kok menurut aku. Oke, berarti lebih ke buat makan, transport gitu kali ya. Kalau dorm udah termasuk belum di situ? Oh, dorm belum termasuk. Belum termasuk. Oke, dorm gimana biayanya? Kalau dorm di sini ya, khusus di sini itu ada yang 700 per bulan, ada yang 900 per bulan, sama ada yang lain-lain juga. Murah? Ya, per bulannya ya, per bulannya. 700 tuh 1,5 juta kan? Iya. 1,5 juta kalau iya. kalau di Jakarta mau cari di mana kan? Iya, benar. Itu pakai AC nggak? Ada AC. Udah pakai AC? Ada AC, ada heater. Tergantung kamarnya, ada yang berempat, ada yang berdua. Oh, sharing itu per orangnya. Ya, 700 per orang itu berarti sekamar ada berempat, ada berdua. Kalau berdua lebih mahal kali ya? Kalau berdua lebih mahal. Oke, berarti 1,5 juta kalau teman-teman bisa sharing ya berempat ya. Oke, teman sharingnya? Kalau aku kebetulan berempat. Dan semuanya itu orang Indo. Asik, anak-anak Indo semua. Iya. Berarti di kamar bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya, lebih nyaman lah kalau bareng sama orang Indo lain. Dari mana aja mereka? Beda-beda sih. Oh. Ada yang dari Jakarta, Surabaya, banyak tempat. Oke. Wah, berarti nggak homesick lah ya? Iya, banyak kok. Pasti banyak teman-temannya yang satu negara juga. Nah, kalau sekamar bisa berempat orang Indonesia semua, jangan-jangan banyak nih orang Indonesia di sini. Wah, kalau di BIT sendiri lumayan banyak. Banyak ya? Mungkin kalau di total 100 sampai 200 mungkin ada. Per angkatan? Total angkatan ya. Di sekolah ini, di kampus ini atau the whole BIT? Di kampus ini dan juga whole BIT lah itu. Whole BIT bisa 100 sampai 200 orang anak Indonesia. Udah bisa ngumpul bikin acara-acara rame-rame sendiri, masak bersama, piknik bersama ya. Benar. Bisa banget. Seru. Oke, nah itu preparation untuk biaya-biayanya ya. Jadi kalau dormnya 700 sampai 900 ya buletin lah 1.000, prepare lah. Kalau air, listrik itu bayar lagi nggak? Kalau air kebetulan di sini free.
Mau mandi berapa kali sehari pun silakan Free. gitu. Ya, kalau di BIT ya. Ya. Kalau listrik per kamar bayar. Oke. Per kamar bayar. Sesuai penggunaan. Sesuai penggunaan, benar. Berarti kalau lagi musim dingin boros tuh ya, nyalain heater. Heater setahu aku pakai gas, jadi nggak pakai listrik. Oh gitu. Beda. Iya. Jadi nggak sesuai kayak pemikiran kita kan, wah dingin nyalain heater boros tuh. Iya, Enggak iya. ya? Enggak sih. Oke. Jadi hampir sama aja dong, mau winter mau summer. Bisa dibilang begitu Hampir ya. sama ya. Kalau summer kan di sini panas banget, mau nggak mau pakai AC. Kalau winter dingin, pasti heater. heater. Iya. Oke. Terus tadi kita sempat lihat-lihat kampusnya juga. Kalau minum itu free teman-teman. Kalau bisa minum air panas ya. Orang bener. sini gimana sih, mereka habitnya minumnya air panas gitu ya? Mungkin ya tergantung musim juga ya. Cuma kalau misalkan sekarang emang yang banyak disiapin untuk gratis itu emang air panas. Air panas. Air panas. Apalagi yang kalau misalkan di deket-deket kelas. Iya. Deket-deket kelas itu ada air panas ya. Anak-anak lokal kan pasti pada punya termos masing-masing Ya. kan, mau musim apapun mereka pasti bawa termos dan isi air panas. Terus kalau anak-anak inter gimana? Di kelas banyak anak inter kan? Kalau anak inter banyak. Pakai termos juga? Biasanya juga bawa sendiri sih. Bawa sendiri Kalau tuh air kayak air kemasan gitu ya? Ya, ada juga air biasa juga, air mineral ada. Ada juga beli. Iya, soalnya kalau kita di Indonesia kan lebih suka yang dingin Iya. daripada air panas ya. Bener. Oke, kamu ke kampus bawa termos tidak? Aku bawa botol minum biasa sih. Botol minum biasa, enggak? Berarti nggak pernah memanfaatkan si termos, si air panas itu? Jarang sih ya. Kalau summer minum air panas rasanya kurang. Bener, Kurang setuju. I feel you. Cuma orang sini tuh apapun musimnya air panas selalu. Itu paling sehat buat mereka. Oke. Nah, preparation. Tadi untuk persiapan bahasa Mandarin sekedarnya it's okay. Kalau persiapan bahasa Inggris untuk kuliah berbahasa Inggris? Mungkin ya kalau Inggris, kalau ngambil pelajaran bahasa Inggris ya, yang English Taught itu emang perlu bahasa Inggrisnya lah untuk bisa ngertiin pelajaran. Ada syarat minimalnya nggak sih dari sekolah? Sepengetahuan aku waktu itu kalau nggak salah tuh IELTS ya, IELTS lulus 6 mungkin ya. Oke. Kalau nggak salah ya. TOEFL nggak diminta? Aku pakai IELTS waktu itu IELTS. sih. Oke, one off mungkin. Ya mungkin salah satu dari itu ya. Pasti diterima. Wah, berarti bahasa Inggrisnya harus disiapin. Kalau mau kuliah pakai bahasa Inggris, siapin bahasa Inggrisnya. Jangan udah Mandarin nggak bisa, Inggrisnya juga ngepas. Itu mungkin bahaya di kelas. Iya. Waktu pertama datang ada culture shock nggak, Daryl? Culture shock kan banyak ya sebenarnya ya. Emang pindah negara, pindah suasana, semua beda. Cuma yang paling culture shock ya bahasa sih. Emang paling susah bahasa menurut aku. Iya. Karena emang nggak familiar aja. Beda dengan bahasa yang dipelajari di textbook gitu. Beda sama bahasa yang dipelajari di textbook. Oke. Bisa lebih spesifik mungkin apa yang bikin kaget bedanya? Mungkin tergantung daerah ya. Cuma kalau bahasa di sini di Beijing itu mereka punya dialeknya sendiri. Kalau punya dialeknya sendiri mungkin kedengeran agak kurang nggak formal mungkin ya, nggak formal terus nggak sama dengan yang ditulis di buku. Jadi itu challenge lah, lumayan. Jadi pas denger kayak, hah? Iya, benar. Oke, itu culture shock-nya. Terus kalau mandi, soalnya kita perjalanan nih ya, semakin ke utara kita melihat tuh banyak pemandian umum nih, mandi bareng-bareng nih, nggak di rumah masing-masing. Bagaimana di kampus ini? Kalau khusus international student masih setiap kamar punya kamar mandi sendiri sih. Jadi bukan yang sharing satu lantai gitu. Don't worry. Mahasiswa internasional aman. Tapi kalau anak-anak lokalnya? Anak-anak lokal ada yang begitu. Ada ya, mandinya yang rame-rame gitu ya. Ya itu memang kebiasaan di sini ya teman-teman ya. Jadi anak internasional udah aman, nggak usah khawatir soal mandi bersama-sama itu. Kalau untuk makan di luar gitu semua nggak ada masalah ya, dari awal udah cocok ya. Kalau aku sendiri sih cocok sih. Cocok-cocok Iya, aja, cocok-cocok oke. aja. By the way, kalau makan di kampus sama makan di mall gitu, beda jauh nggak sih harganya?
Mungkin bisa dibilang ada bedanya. Ada bedanya. Mungkin kalau di kampus belasan sampai puluhan ya. Belasan sampai puluhan. Mungkin 20-an lebih. 20-an. Ya. Itu udah mewah kali ya 20-an. Itu iya, itu udah termasuk yang tingginya ya. Kalau di luar sih 30, 40 mungkin ya. Bisa 2 kali lipat ya? Bisa. Tergantung kita makannya di mana juga sih sebenarnya. Iya, di mall juga beda-beda ya. Mau fine dining sama food court pasti beda. Tergantung. Ada juga yang nyampe lebih dari itu. Cuma yang tergantung, balik lagi tergantung tempatnya di mana. Iya. Cuma di sini kita ada ngeliat juga ada box-box gitu khusus buat delivery Waimai. Jadi kalau misalnya bosen sama makanan kampus, makanan kantin, bisa order keluar juga ya. Benar. Cuma abangnya nggak bisa sampai dalam, sampai naik ke kamar, anterin ke kamar gitu nggak bisa. Harus kitanya yang jalan, ngambil ke box itu, khusus di gerbang depan. Benar. Nah, sekarang kita ngobrolin kelas. Bagaimana suasana belajar mengajar di kelas di China? Oke, kalau aku kurang tahu sih ya kalau misalkan di universitas di Indonesia gimana. Cuma kalau di sini sih menurut aku masih oke. Mungkin maksudnya nggak terlalu gimana yang bikin stres gitu ya. Mungkin kita dibanding orang lokal beda sih. Culture belajarnya beda. Iya. Kalau orang lokal itu lebih semua dengerin, maksudnya kebanyakan mereview setelah pelajaran. Iya. Mungkin kalau kita internasional lebih santai lah hitungannya ya. Iya. Soalnya kalau kita lihat kampus-kampus di China kan library itu penuh banget sama anak-anak lokal kan. Mereka sampai kayak ngontrak gitu, udah ngetek-ngetekin tempat duduknya masing-masing. Terus sampai library tutup mereka tuh bakalan ngetem di situ. Tapi kalau anak-anak inter beda ya. Kalau inter mungkin ada juga yang berambisius gitu ya. Cuman bisa dibilang lebih nyantai lah. Nggak terlalu sekompetitif itu mungkin ya. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir kalau ngelihat drama-drama dracin kayak anak-anak yang masih sampai jam 10 sampai jam 12 malam di library gitu. Ada library soalnya kampus lain 24 jam. 24 jam. ini di sini sampai jam 10 malam gitu. Jangan terlalu khawatir karena anak-anak internasional punya ritme yang berbeda. Dan mungkin bebannya juga agak beda ya. Ekspektasinya. Benar. Ya, jadi normal-normal aja lah ya. SMA di Indonesia, terus datang ke sini kuliah di sini, program yang English masih bisa catch up ya, nggak terlalu bisa, gimana ya? Masih bisa. Nggak sampai stres ya? Sibuk mungkin ya. Cuma lebih sibuk. Kalau aku sih kayak masih bisa ngikutin, walaupun banyak PR-nya emang. Banyak di sini banyak PR ya? Banyak PR ya. Cuma masih bisa kok, masih bisa banget buat ngikutin kok. Oke. Jadi PR-nya tuh kayak kita mesti nulis-nulis atau diketik-ketik gitu, submit? Tergantung ya, tergantung pelajaran sebenarnya. Ada yang disuruh ngetik, ada yang disuruh tulis tangan juga. Wow, itu dosen benar-benar meriksain? Kurang tahu juga ya. Cuma mungkin ya harusnya sih ada teacher assistant-nya yang bantu juga. Ya ampun, udah kuliah masih dikasih PR di sini. Mesti rajin kayaknya sih. Kalau nggak bikin PR, ada hukumannya nggak? Mungkin pengurangan poin aja sih. Oke. Itu tetap serem sih. Oke. Terus kuis-kuis, sering nggak sih kuis-kuis gitu? Baik lagi tergantung pelajaran. Setiap guru beda-beda cara ngajarnya. Jadi tergantung mereka mau ada kuis atau enggak, terus tergantung penilaiannya gimana. So far ada yang killer nggak? Ada lah beberapa yang strict ya, masih tugasnya banyak atau kuisnya sering. Ada beberapa yang begitu, tapi masih oke lah, masih wajar. Oke, masih wajar semua ya. Jadi nggak ada yang kayak separuh kelas nggak lulus gitu. Mungkin enggak lah ya, mungkin nggak sedrastis itu ya. Oke, masih oke lah ya. Sip. So menyenangkan kelihatannya. Terus apalagi ya kuliah di sini, suka dukanya apa, Daryl? Suka dukanya ya, kalau sukanya sih banyak ya. Maksudnya di sini di luar kita merantau itu lebih bebas lah rasanya. Kita mau
mau pergi jalan-jalan, bisa pergi bareng sama temen terus, gitu-gitu. Enak lah, enak. Cuma ya dukanya ya pasti kangen lah sama Indo. Kangen lah sama Indonesia. Banyak makanan yang nggak bisa ditemuin di sini. Rasanya tuh beda gitu lah. Apalagi kalau lidah kita udah Indonesia banget, makan makanan sini takutnya nggak cocok. Cuma masih bisa diterima lah. Oke. Kalau kangen banget masakan Indonesia, ntar aku kasih kontaknya Mbak Atika di Harbin. Dia bisa kirim ke sini. Itu makanan Indonesianya Indonesia banget. Dan dia bawa bumbunya dari Indonesia. Oh gitu. Oke. Jadi kalau kangen rawon, suka rawon nggak sih? Suka. Nah itu rawon lah, rendang lah, bakso lah. Baksonya tuh bakso-bakso yang khas Solo gitu. Jadi kuahnya juga medok, semua dia bisa bikin. Tempe pun bisa bikin. Oh. Iya. Tapi mungkin nggak banyak mahasiswa yang tahu. Oh, soalnya di Harbin ya? Di Harbin, tapi kalau musim dingin kan delivery itu santai kan, kayak semuanya kulkas kan di luar. Iya bener sih, bener. Iya, jadi aman. Ntar aku kasih kontaknya. Siapa tahu kangen masakan Indonesia. Tapi bentar lagi mamanya mau datang nih, Tante Yuria mau datang, asik. 5 hari ya ditengokin ya. Terus nanti mama ke Chongqing, kamu ikut nggak ke Chongqing? Enggak, soalnya aku udah kelas. Iya. Aku juga udah pernah ke Chongqing sebelumnya soalnya. Iya, nggak bisa bareng-bareng ya. Bolos. Nggak bener ini. Udah sering bolos. Udah sering bolos ya, jangan. Oke. Ngajarin yang nggak bener. Oke. Terus nanti rencananya setelah lulus udah ada plan belum Daryl? Rencana mau balik Indo atau cari kerja atau gimana? Sekarang sih belum yakin ya, belum pasti lah ya. Masih ada 2 tahun aku di sini. Cari-cari aja dulu, mungkin kalau misalkan ada passionnya mungkin lanjut S2. Cuma kalau misalkan berkesempatan juga untuk cari kerja juga, aku nggak nolak. Ya. Siap, lihat aja nanti gimana. Nah, let it flow. Ya, semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Thank you. Kalau mau S2 semoga bisa dapat yang scholarship lah, yang jurusan yang diinginkan. Doa yang bagus-bagus buat Daryl nih. Thank you. Ya, jadi itu ngobrol-ngobrol kita sama teman-teman. Terakhir paling tips ya dari Daryl buat teman-teman yang mau bersekolah ke China, apa tipsnya dari insider? Tips ya. Apa ya? Mungkin kalau ke China sih siap-siap aja, kayak jangan ngadepin yang kuliah yang nyantai sih. Siap-siap aja, misalkan kayak ibaratkan kayak SMA aja gitu. Ada banyak kelas, datang kelas, paling gitu sih. Iya. Ya, seru kok, tetap hidup di China itu seru kok. Seru ya. Banyak hal baru yang nggak ditemuin di Indonesia gitu. Iya. Jadi enjoy aja sih. Don't worry, enjoy. Daryl aja seneng kok. Teman-teman juga kemungkinan besar pasti bisa enjoy. Oke, terima kasih banyak Daryl untuk sharing-sharingnya. Ini tiba-tiba rame di belakang kita. Kayaknya udah pada selesai kelas ya. Bubaran kelas ya. Bubaran kelas teman-teman, ini udah sore banget, udah jam 6 mereka baru bubar kelas. Nah, biasanya kalau udah sore bubar kelas gini, ini udah nggak ada kelas lagi tuh. Terakhir ada kelas malam. Hah? Kelas malam masih ada? Ada kelas malam. S1? Iya, ada kelas malam. What? Paling terakhir sampai jam 9 kalau nggak salah. Oh my goodness. Iya. Kamu ada kelas malam juga? Dulu sempat ada. Oh my goodness. Ngantuk nggak sih? Ya, iya kan? Iya. Jadi ini anak-anak bubaran mau makan kali ya. Makan malam. Abis itu kalau yang masih ada kelas lagi ya Ciayo, yang udah ya bikin PR segala macam ya. Benar. Ya, that's campus life. Kita bakalan ajak teman-teman muter-muter kampusnya juga, lihat kantinnya juga, lihat fasilitas-fasilitasnya juga. So, simak sampai selesai. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye-bye. Ke kampus ini kalau naik Beijing Metro, kita pilih Fangshan Line. Stopnya di Liangxiang Daxue Chongbei atau Liangxiang University Town North Station. Dari stasiun ini kita bisa jalan kaki 1 km atau sewa sepeda atau naik bis kampus, berhentinya langsung tepat di depan gerbang kampus. Jarak kampus ini ke Beijing City Center lumayan, jadi perhitungkan juga kalau malam jangan sampai ketinggalan kereta terakhir. Kalau kita jalan kaki dari stasiun MRT menuju ke kampus, kita akan melewati sebuah mall besar, namanya Tianjie atau Paradise Mall. Mallnya bagus banget, besar banget.
Mirip-mirip lah sama Mall Kelapa Gading. McD ada, KFC ada, Pizza Hut ada, Starbucks pun ada. Juga ada toko buku CCP. Berhubung akhir September itu sudah musim gugur, jadi udara di Beijing udah enak banget, adem-adem sekitar 20 derajat Celcius. Jadi kita jalan kaki aja. Nah, ini kita sudah sampai di gerbang kampusnya. Welcome to Beijing Institute of Technology. Kotak-kotak di depan itu adalah kotak khusus untuk Waimai atau buat anak-anak yang pesan makanan dari luar. Jadi abang Waimai-nya nggak masuk-masuk ke dalam kampus. Ini tempat buat olahraga. Terus di sana adalah dorm, kayak asrama-asramanya tempat anak-anak tinggal. Terus yang ini adalah gedung-gedung kuliahnya. Yuk kita lihat-lihat stadiumnya dulu. Ini ada lapangan basket dan banyak lapangan bulu tangkis. Sebenarnya ada kolam renang juga, tapi kita nggak boleh ngintip-ngintip ke dalam. Yang ini adalah gedung kuliahnya, isinya adalah kelas-kelas. Ada kelas yang kecil, ada kelas yang besar. Cari yang kosong. Ups, ada dosen lagi ngajar. Nggak berani shoot. Ada yang main HP di kelas. Ini fasilitas gratis, bisa ambil minum air panas. Ini koridor di gedung kuliah ya. Di dalamnya ada kayak ruangan diskusi juga. Kayak library gitu. Oh, gallery archives. Ini gedung-gedung kuliah semua, jadi isinya kelas-kelas, hampir sama kayak yang tadi. Saking luas kampusnya, sampai sepeda scan ini yang sewa-sewaan ada yang khusus buat lingkungan di dalam kampus. Ini nggak boleh dibawa keluar. Di dalam kampus juga ada danau nih buat healing, biar nggak mumet lihat buku terus. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Ini rumah sakit kampus. Jadi kalau ada mahasiswa yang nggak enak badan, berobatnya deket, bisa ke sini. Ini kantin mahasiswa. Tadi itu kantin yang lantai 1, kantinnya ada 3 lantai. Jadi sekarang kita mau lihat lantai 2. Ini belum rush hour teman-teman, masih jam 5 kurang. Sebentar lagi rush hour. Smells good. Smells good. Nih, Hal. Punelu. Ah? Punelu. Oh. Ini library atau perpustakaan, buka sampai jam 10 malam. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar
jalan bobo di mobil hadir untuk kamu. Langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun, pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Buru, nontonnya bikin candu. Di depan kampus itu ada tempat untuk nunggu bis. Bis ini akan bawa kita ke stasiun MRT ataupun ke mall. Ini bisnya mahasiswa, jadi nggak bayar. Laila. Sampai kita. Jadi kita naik bus kampus itu, di stopin di stasiun MRT, terus kita tinggal jalan dikit aja, jalannya cuma nyebrang perempatan doang, kita udah sampai ke mall. Mallnya bagus banget. Kita sudah sampai mallnya, cukup meriah. Ini namanya Tianjie Paradise Walk. Kita makan malam bersama Daryl, teman-teman. Nah, rekomendasi dari Daryl makan di sini, makan ikan. Ini ikannya bisa pilih macam-macam ikannya, terus menunya juga bumbunya beda-beda. Ada yang kari lah, ini kita pesan yang kuicou, ada juga yang suancai atau sayur asin. Terus ada Hunan style, wah macam-macam deh. Nasinya ngambil sendiri, sepuasnya, boleh tambah sampai kenyang. Snack-snacknya juga ambil sendiri, ada popcorn, ada ini entah apa curly-curly. Minumnya juga ada teh krisan. Demikian kunjungan kita ke BIT yang ditutup dengan makan enak bareng Daryl. Semoga ngobrol-ngobrol kita dengan Daryl dan tur keliling kampus Beijing Institute of Technology ini bermanfaat buat teman-teman. Makasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan share link video ini. Sehat-sehat terus dan stay positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!